Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jimilin. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menulis karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan hasil tulisan yang menuruti suatu aturan tertentu. Aturan tersebut biasanya merupakan suatu persyaratan tata tulis yang telah dibakukan oleh masyarakat akademik. Secara umum, proses penulisan karya ilmiah dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu tahapan pra-penulisan, tahapan penulisan, dan tahapan perbaikan. A. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya seseorang baik berupa pemikiran, pengamatan, dan hasil penelitian yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui perpustakaan, yang dapat didasarkan pada data primer dan data sekunder, yang ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasa yang formal, dan didukung dengan fakta yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Kemudian B. Karakteristik karya ilmiah. Ada beberapa karakteristik tulisan atau karya ilmiah yang perlu diketahui, yaitu tulisan menggunakan metode ilmiah, tulisan didukung dengan menggunakan data empiris, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, menggunakan terminologi khusus yang hanya diketahui oleh sesama kelompok keahlian, menggunakan tabel atau gambar, tulisan disusun dengan menggunakan gaya penulisan, dan yang terakhir hasil merupakan dokumentasi teknis. C. Ciri dan sifat karya ilmiah. Karya ilmiah memiliki ciri-ciri tertentu. Menurut Suetyo menyimpulkan bahwa ciri karya ilmiah atau tulisan ilmiah ada sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Kedua, cermat, tepat, benar, jelas, dan jujur. Yang ketiga, menyajikan fakta. Keempat, sistematik. Kelima, tidak bersifat membujuk. Keenam, tidak bercorak debat. 7, tidak emotif. 8, tidak mengejar keuntungan pribadi. Dan yang terakhir, 9, tidak melebih-lebihkan. Sifat karya ilmiah. Lalu yang kedua berkaitan dengan sifat karya ilmiah. Muakat D. Brotowo Widjojo membedakan terlebih dahulu dalam 4 macam karya ilmiah, yaitu karangan ilmiah non-konkret, yang kedua karangan ilmiah teknis umum, ketiga karangan ilmiah abstrak formal, dan yang terakhir spesifik historis. Dari keempat macam karya ilmiah tersebut, Suetyo menyimpulkan bahwa karya ilmiah ialah konkret dan spesifik, informatif, berurutan logis, tidak emotif dan tidak membujuk, benar, objek, berdasarkan bukti, dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baku. Selanjutnya D. Fungsi karya ilmiah. Menurut Bambang Dwiloka dan Rati Riana mengemukakan bahwa karya ilmiah atau tulisan ilmiah berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hal ini sesuai dengan hakikat karya ilmiah, yaitu mengemukakan kebenaran melalui metode yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Jika menghubungkan dengan hakikat ilmu, karya ilmiah mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, penjelasan. Karya ilmiah dapat menjelaskan suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui, tidak jelas, dan tidak pasti menjadi lebih diketahui, jelas, dan pasti. Yang kedua, perkiraan. Karya ilmiah dapat membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa mendatang. Dan yang ketiga, kontrol. Karya ilmiah dapat berfungsi untuk mengontrol, mengawasi, dan mengkoreksi benar tidaknya suatu pernyataan. Kemudian E. Jenis-jenis karya ilmiah. Karya ilmiah memiliki beberapa jenis, seperti yang diungkapkan oleh Bambang Dwiloka dan Riyati Riyatna, yang juga mengutip dari Arifin
bahwa karya tulis ilmiah dibedakan menjadi makalah, kertas kerja, skripsi, tesis, dan disertasi. Selain daripada itu, ada pula jenis karya ilmiah lainnya, seperti artikel, resensi, dan paper. Namun dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas dua jenis karya ilmiah, yakni artikel ilmiah dan makalah. Yang pertama, artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan, berita, atau esai di majalah, surat kabar, dan sebagainya. Artikel merupakan salah satu karya tulis ilmiah yang paling sederhana. Selain itu, Heri Jauhari pun menambahkan jenis-jenis artikel dan juga langkah-langkah menulis artikel. Di antaranya, yang pertama, jenis-jenis artikel. Artikel didasarkan cara penyampaian dan tingkat kesulitan dapat dibagi atas 4 jenis, antara lain artikel praktis. Artikel praktis seperti petunjuk-petunjuk cara membuat, memperbaiki, dan mengoperasikan suatu alat. Yang kedua, artikel ringan. Artikel ringan biasanya mendapatkan masalah-masalah yang ringan, dalam artian tidak memerlukan pemahaman mendalam. Yang ketiga, artikel halaman opini. Artikel yang satu ini ditempatkan dalam surat kabar atau majalah di bagian khusus opini seperti tajuk rencana, karikatur, pojok, kolom, dan surat pembaca. Dan yang keempat, artikel analisis ahli. Artikel ini ditempatkan pada ruangan yang khusus media cetak. Lalu ada langkah-langkah artikel, ialah mencari ide, memantapkan topik, menempatkan judul, merumuskan tesis, membuat karangan, mencari referensi. Lalu yang kedua mengenai makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang bersifat resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk membaca di muka umum dalam sesuatu persidangan yang sering disusun untuk diterbitkan ke KKB. Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang pendek dibandingkan karya-karya ilmiah lainnya. Selain itu, makalah juga memiliki unsur-unsur dan langkah-langkah menyusun makalah yang penjelasannya akan diuraikan. Dan di antara lain unsur-unsur makalah ialah halaman sampul. Halaman sampul makalah bertuliskan judul, tempat, dan tanggal, dipresentasikan nama mata kuliah, dosen pembina, nama penulis, nama lembaga, kota tempat membuat makalah, dan tahun makalah dibuat. Lalu yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan berfungsi untuk menarik perhatian dan memusatkan pikiran pembaca pada masalah yang dibahas. Pendahuluan ini terdiri atas latar belakang masalah dan masalah. Lalu yang ketiga, pembahasan. Pembahasan ini adalah yang dibahas pada bagian yang memunculkan berdasarkan latar sesuai dengan topiknya, baik yang diidentifikasi maupun tidak. Lalu yang keempat, penutup. Bagian ini terdiri atas ulasan-ulasan pembahasan atau komentar pembahasan. Lalu yang terakhir, yang kelima, penutup. Bagian ini terdiri atas lalu yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar buku yang dirujuk atau dikutip untuk mendukung pendapat kita atau diinformasikan dan sebagai bahan bahasan. Nah, untuk langkah-langkah makalah, penyusunan makalah hampir sama dengan penyusunan artikel. Perbedaannya pada makalah harus jelas masalahnya, dan masalah tersebut harus diantar oleh latar belakang yang merupakan motivasi untuk membahas hal tersebut.
Dan selanjutnya F. Manfaat penulisan karya ilmiah. Menurut Bambang Dwiloka dan Rati Riyatna yang juga mengutip dari Si Kumbang, sekurang-kurangnya ada 6 manfaat yang diperoleh dari kegiatan menyusun karya ilmiah, dan intinya ialah yang pertama, penulisan dapat terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, karena sebelum menulis karya ilmiah ia mesti membaca dahulu kepustakaan yang ada relevansinya topik yang hendak dibahas. Lalu yang kedua, penulisan dapat terlatih mengembangkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil sarinya dan mengembangkan ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Lalu yang ketiga, penulis dapat berkenalan dengan kegiatan perpustakaan seperti mencari bahan bacaan dalam katalog pengarang atau katalog judul buku. Keempat, penulis dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasi dan menyajikan data dan fakta secara jelas dan sistematis. Dan yang kelima, menulis dapat memperoleh kepuasan intelektual. Dan yang terakhir, penulis turut memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dalam pengucapan maupun kata-kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.